selama ini memang menjangkau kelompok di bawah, 40% kelompok terbawah. Jadi ini hanya bantuan untuk survive, untuk bertahan hidup. Selebihnya insentif untuk para pelaku UMKM dan korporasi memang baru tepat itu sejak Juli, Agustus. Nah, mudah-mudahan di kuartal 4 nanti ada kecepatan yang lebih baik, sehingga harapannya titik balik terjadi, kuartal 4 itu nanti kita bisa tumbuh positif, jadi prakondisi yang bagus untuk perekonomian di 2021, Mbak Cindy. Oke, diharapkan 4 bisa ada recovery di kuartal keempat, tapi Bu Sri Mulyani juga sendiri menyatakan bahwa sampai akhir tahun diperkirakan juga akan tetap negatif pertumbuhan ekonomi kita, Pak. Betul, di akhir tahun diramalkan, diprediksikan memang kita masih negatif, 1,9 sampai dengan 0,6% minus. Ini dikarenakan pertumbuhan di kuartal 2 kemarin turun sangat dalam, minus 5,32%. Sehingga secara kumulatif memang akan negatif. Tapi kalau kita melihat trennya, berarti kebijakan pemerintah sudah mulai efektif, ada dampak di masyarakat. Terbukti dari konsumsi rumah tangga sudah mulai meningkat, meskipun masih tumbuh negatif, dan juga investasi yang juga sudah mulai meningkat pertumbuhannya meskipun masih tumbuh negatif. Ini yang diharapkan memang kecepatan dimulai nanti di Oktober, ketika September ini kita sudah bisa menyelesaikan hampir semua program pemulihan ekonomi. Langkah cepat apa yang akan dilakukan pemerintah paling tidak di bulan Oktober untuk bisa menghadapi resesi? Ya, sekarang kita optimalkan belanja pemerintah, penyerapan diharapkan sampai Desember itu nanti bisa terserap 99,6%, artinya hampir semua bisa terserap. Kita juga percepat delivery program ke semua sektor, semua wilayah juga dipercepat, dan sambil menekan soal kesehatan supaya betul-betul jadi kondisi yang bagus untuk perekonomian, kita juga sudah mulai mendorong sektor-sektor yang aman COVID dan produktif itu didorong. Seperti ekspor, beberapa hal kita juga bantu supaya mereka dapat fasilitas, lalu pelaku UMKM mendapatkan banyak bantuan pemerintah, baik banpres maupun pinjaman. Diharapkan ini juga jadi prakondisi yang bagus untuk mereka dapat segera tumbuh di 2020 akhir ini. Ini kan sudah pernah juga disampaikan oleh Pak Justinus dan juga dilakukan oleh pemerintah pada saat kita mengetahui ada di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam, minus 5,2. Tapi kenapa kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih minus lagi di kuartal ketiga, padahal ada langkah-langkah tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Justinus? Ya, ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, Mbak Cindy. Sangat bergantung kepada bagaimana faktor kesehatan berhasil ditangani dengan baik. Nah, kita tahu asumsi kita COVID ini akan sudah mulai bisa menurun, ternyata tidak terjadi dan bahkan ada peningkatan di beberapa daerah. Tentu kita sekarang fokus di sana. Konsekuensinya ada PSBB dan pembatasan lain-lain sehingga itu berdampak pada perekonomian. Kita biasanya di Jakarta misalnya, ketika kita sedang bergeliat, mal mulai dibuka, lalu beberapa pabrik perusahaan juga sudah mulai beroperasi, ternyata ada outbreak sehingga terpaksa tutup lagi. Tapi tidak apa-apa, kita bertaruh dengan nyawa dan keselamatan. Itu kita selesaikan. Sekarang kita juga percepat bagaimana penyerapan di sektor kesehatan. Dan semoga ini jadi prakondisi yang bagus. Pemerintah akan memastikan kita siap dengan bantuan sosial yang ada, termasuk tahun depan kita juga sudah siapkan anggarannya. Mudah-mudahan dengan kecepatan yang lebih baik, penyerapan yang lebih baik, dan juga komitmen pemerintah kepada perekonomian, terutama nasib rakyat, ini bisa menolong, setidaknya tetap optimis dan tidak perlu khawatir. Stimulus permintaan sudah pernah diberikan oleh pemerintah 203,9 triliun untuk 8 bantuan sosial. Apakah nanti juga akan ada stimulus lagi yang disiapkan oleh pemerintah menghadapi resesi? Ya, untuk bantuan sosial sekarang diperpanjang semua sampai Desember 2020 dan akan diperpanjang sampai 2021 untuk beberapa skema. Lalu mulai kuartal 4 ini juga sudah mulai dirancang insentif yang akan mulai berlaku untuk sektor retail. Bagaimana mereka akan ditolong baik dari beban listrik, biaya sewa maupun yang lain-lain yang terkait dengan beban langsung mereka, sehingga mereka bisa mulai bisnis lagi dengan lebih baik. Karena retail ini menyerap tenaga sangat banyak, menggerakkan perekonomian, dan kita berharap dengan prakondisi yang bagus ini
ini cukup menolong sektor yang selama ini terdampak paling berat, yaitu sektor UMKM. Stimulus untuk kesehatannya, Pak Justinus? Adakah anggaran khusus untuk dari pemerintah? Untuk kesehatan tetap anggarannya 87,5 triliun. Penyerapan sekarang sudah mendekati 30%, sudah cukup tinggi. Yang didipakan sudah hampir semua, artinya sudah ada pos belanja, tinggal pengadaan barang. Ini termasuk nanti pengadaan untuk ventilator, lalu down payment vaksin, termasuk alkes, paskes, dan juga PCR test kit yang diharapkan bisa mendukung untuk tracing yang dilakukan pemerintah. Prioritasnya akan menjadi stimulus di kesehatan dulu atau kemudian perekonomian yang mengikuti atau seperti apa nanti? Tahun ini tetap berimbang karena sudah dialokasikan. Ada beberapa realokasi untuk sektor yang tidak terserap. Sekarang dialihkan untuk membutuhkan, termasuk dukungan pada Pemda. Untuk tahun depan memang anggaran disiapkan tidak sebesar tahun ini, sekitar 356 triliun. Cukup balance antara kesehatan dan ekonomi, tapi lebih diutamakan kepada bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terbawah. Oke, menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita bicara soal resesi, dampaknya sudah kita rasakan beberapa bulan terakhir, seperti misalnya pemutusan hubungan kerja. Gelombangnya terus terjadi sampai saat ini. Kalau nanti pada saat ini kuartal ketiga sudah diproyeksi pertumbuhan ekonominya negatif sampai ke akhir tahun, dampak nyata apa yang akan paling tidak masyarakat bisa merasakan ini? Ya, resesi sudah dirasakan masyarakat secara konkret dengan penurunan daya beli, kehilangan pekerjaan, lalu juga beberapa hal terkait barang-barang yang mungkin sekarang ini yang dibutuhkan terkait bahan kebutuhan pokok, tapi untuk barang sekunder kan tidak ada demand yang memadai memang karena COVID. Nah, diharapkan dengan pulihnya ekonomi karena penanganan kesehatan itu jadi prakondisi yang bagus, karena bagaimanapun output ekonomi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi. Semakin tinggi aktivitas akan semakin besar output. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga dua-duanya, Mbak Cindy. Bagaimana produktif tentang awan COVID ini betul-betul dijaga. Pemerintah ingin fokus pada bagaimana memberikan bantalan kepada tadi kelompok masyarakat bawah, terus mendorong kesehatan supaya bisa ditangani dengan menyediakan sarana prasarana, dan terutama kita punya banyak berkah karena pandemi ini memberitahu kita banyak sektor yang kita bisa mandiri sekarang. Misalnya penyediaan alat kesehatan, industri obat-obatan, termasuk juga untuk para pelaku UMKM yang bisa memberi substitusi barang dari impor. Apakah ada recovery ini bisa diukur oleh pemerintah ketika sudah ada stimulus, sudah ada strategi-strategi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi resesi, sudahkah bisa terukur kapan kita bisa recovery dari resesi? Ya, belum ada yang bisa prediksi kapan COVID ini akan selesai. Banyak ahli juga berbeda pendapat apakah di pertengahan 2021 atau di awal 2022. Tapi kita coba siapkan. Desain APBN kita adalah tahun ini memang kita akan sangat struggle dengan kesehatan dan ekonomi kita terpaksa memang harus tumbuh negatif. Tapi kita optimistik di tahun depan bisa mencapai target pertumbuhan 4,5 sampai 5,5% karena prasyarat sudah disiapkan di 2020 ini berupa stimulus dan lain-lain. Nah, lagi-lagi tergantung pada bagaimana menangani kesehatan, maka butuh disiplin, kerjasama, dan komitmen semua pihak, saya rasa, Mbak. Dan apa yang harus disiapkan oleh masyarakat menghadapi resesi ini, Pak Justinus? Ya, yang pertama saya rasa tetap tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu termakan berita-berita bohong. Yang kedua, tetap percaya pada pemerintah yang siap dengan kebijakan dan ingin menolong masyarakat dengan total. Yang ketiga, pastikan bantuan yang diterima itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dan tolong kita saling bantu. Kalau tahu ada masyarakat yang belum menerima bantuan padahal berhak, tolong dibantu supaya mereka bisa mendapat bantuan pemerintah. Lalu yang terakhir, rasanya perlu juga kita berjaga-jaga dengan mengatur belanja dan lain-lain supaya tetap bisa punya cadangan, karena apapun ini butuh stamina, butuh endurance yang cukup panjang, sehingga kita sama-sama bisa berbagi beban, saling menjaga, dan harapannya ini segera bisa kita lalui. Cukup panjang, paling tidak sampai akhir tahun, Pak Justinus? Sampai akhir tahun, dan kemungkinan di kuartal 1, semester 1 2021 kita masih akan struggle. Mudah-mudahan bisa diatasi seiring dengan ditemukannya vaksin.
di 2021. Kalau itu bisa dilakukan tepat waktu, rasanya kita layak untuk berharap bahwa semester 2 2021 itu adalah fase recovery yang terbaik buat kita. Artinya kalau kita bicara